Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin al-akramin wal la'natud daimah ala a'daihim ila yaumiddin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita sampai pada hari yang ke-18 dan nanti malam kita akan memasuki malam ke-19. Malam ke-19 mengingatkan kita kepada sebuah peristiwa berdarah dalam sejarah Islam, di mana Khalifah keempat Imam Ali bin Abi Thalib mendapatkan tebasan dari seorang khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Ketika sholat subuh, Imam Ali mendapatkan serangan itu dan terjatuhlah beliau sambil mengatakan fuztu wa rabbil Ka'bah. Dalam sejarah, Imam Ali adalah orang yang pertama atau mungkin satu-satunya yang dilahirkan di dalam Ka'bah, dan juga ketika meninggalnya beliau meninggal atau diserang di mihrab ketika sedang melaksanakan sholat subuh. Beberapa hari setelahnya Imam Ali dalam keadaan sakit, dan kemudian pada saat itu beliau mengumpulkan anak-anaknya dan mengumpulkan keluarganya serta mengumpulkan beberapa sahabatnya. Pada saat itu beliau memberikan sebuah wasiat yang mungkin merupakan wasiat terakhir kepada putranya Imam Hasan, Imam Hussein, dan juga kepada pengikutnya, dan beliau menegaskan kepada siapa saja yang wasiat ini sampai kepadanya. Saya akan membacakan dahulu wasiat dari Imam Ali ini, dan mungkin setelahnya kita akan coba menjelaskannya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan Imam Ali alaihissalam kepada kedua putranya Hasan dan Hussein setelah beliau diserang Abdurrahman bin Muljam laknatullahi alaihi dengan pedangnya. Kupesankan kepada kalian berdua agar selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah menginginkan dunia ini walaupun ia menginginkan kalian. Jangan menyesali sesuatu dari kenikmatannya yang dijauhkan dari kalian. Berbicaralah demi kebenaran, beramallah agar memperoleh ganjaran. Jadikan selalu diri kalian sebagai lawan bagi si zalim dan kawan bagi si mazlum. Aku berpesan kepada kalian dan segenap anak cucu serta keluargaku dan siapa saja yang sampai kepadanya pesanku ini, agar berpegang teguh dengan ikatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatur sebaik-baik segala urusanmu bersama, dan selalu berusaha perbaikan hubungan silaturahim antar kamu semua. Aku telah mendengar datuk kalian berdua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, memperbaiki hubungan antara sesama sanak kerabat lebih utama dari kebanyakan sholat dan puasa. Allah, curahkan perhatianmu secara sungguh kepada anak yatim. Jangan sekali-kali menggilirkan mulut-mulut mereka, dan jangan sampai membiarkan mereka terlunta-lunta di tengah-tengah kalian. Allah, curahkan perhatianmu kepada para tetanggamu. Untuk mereka lah Nabi kalian tak henti-hentinya memesankan perlakuan sebaik-baiknya, sehingga kami pernah mengira bahwa beliau akan menetapkan hak bagian harta warisan buat mereka. Allah, perhatikan benar-benar Al-Quran. Jangan sampai orang lain mengunggulimu dalam mengamalkan isinya. Perhatikan pula sholatmu, sebab ia adalah tiang agamamu. Allah, perhatikan baik-baik rumah Tuhanmu. Jangan sekali-kali membiarkannya kosong sepanjang hidupmu, sebab bila ia ditinggalkan, kalian takkan lagi patut menjadi orang yang dipandang. Allah, berjihadlah selalu di jalan Allah dengan harta benda, jiwa raga, serta lidah-lidah kalian. Peliharalah selalu hubungan persahabatan dan saling memberi antara kalian.
Jauhilah sejauh-jauhnya segala bentuk pertengkaran dan permusuhan. Jangan meninggalkan amar bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Sehingga dengan begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan sampai menguasakan orang-orang jahat atas kalian. Lalu bila kalian berdoa memohon kepadanya, Ia tidak mengabulkan doa-doa kalian itu. Hei Bani Abdul Muttalib, awas, jangan sampai menimbulkan peperangan dan pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin, seraya meneriakkan, Amirul Mukminin terbunuh, Amirul Mukminin terbunuh. Ingat, jangan sekali-kali membunuh seseorang selain pembunuhku. Ingatlah, jika aku meninggal dunia sebagai akibat pukulan yang seimbang dengan pukulannya, jangan sekali-kali menghukumnya dengan muslah terhadapnya. Sebab aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhkan dirimu dari perbuatan muslah walaupun terhadap seekor anjing gila. Sambil memberikan wasiat kepada kedua putranya dan kepada para hadirin yang pada saat itu, terkadang Imam Ali terus melaksanakan sholat dalam keadaan duduk ataupun berbaring. Dalam keadaan seperti itu, tidak lama kemudian Ummu Kulsum dan Zainab datang dalam keadaan menangis sambil bercucuran air mata. Zainab berujar, "Ayah, duka kami terhadapmu pastilah panjang dan air mata kami tidak bakal berhenti." Mendengar suara Zainab, seluruh keluarga besar Imam Ali menangis. Suara keras ini kemudian membangunkan Imam. Setelah mengedarkan pandangan ke segenap arah, Imam menatap Zainab dan tak kuat menahan air mata. Para tabib yang berusaha menyembuhkannya sudah menyerah dan mengusulkan Imam meminum susu sebanyak mungkin. Air susu adalah makanan sekaligus minuman Imam Ali hingga syahadah beliau. Imam kemudian memanggil Imam Hasan dan Imam Husain. Dia mendekap dan menciumi keduanya cukup lama. Setelah itu Imam Ali kembali pingsan. Imam Hasan membantu Imam Ali meminum susu. Imam hanya minum seteguk saja, lalu membisiki Hasan untuk memintanya mengantarkan susu yang sama kepada Ibnu Muljam. Semoga Allah melaknatnya. Imam Ali berbisik, "Hei anakku Hasan, perlakukan tawananmu dengan sebaik-baiknya, karena kami adalah ahlul bait kenabian yang tiada dapat dibandingkan dengan siapapun dalam kemuliaan dan keutamaan. Siapa yang mengenal kami pasti akan merasakan kebaikan, kedermawanan, kesantunan, dan kemuliaan kami ahlul bait." Setelah fajar menyingsing, masyarakat berkumpul di depan rumah beliau dan meminta izin untuk menjenguk. Beliau mempersilahkan mereka masuk. Imam Ali berkata, "Hei manusia sekalian, saluni qabla an tafkiduni. Tanyailah kepadaku sebelum kalian kehilangan aku. Namun buatlah pertanyaan kalian sesingkat mungkin. Ingatlah musibah yang menimpa imam kalian." Mendengar suara lirih Imam, pecahlah tangisan di tengah masyarakat yang berkunjung. Mereka pun enggan untuk bertanya demi meringankan beban beliau. Mendengar suara lirih Imam Ali, pecahlah tangisan di tengah masyarakat yang berkunjung. Mereka pun enggan untuk bertanya demi meringankan beban beliau. Hijr bin Adi At-Ta'i yang hadir di sana pun lantas berdiri dan bersyair, "Duhai sedihnya diriku atas apa yang menimpa Tuan orang-orang yang bertakwa. Ayah dari pemimpin-pemimpin suci, Haidar yang suci, terkutuklah siapa yang menentang kalian. Kalian adalah bekalku di akhirat kelak. Kalian peninggalan Rasulullah yang mulia." Selepas mendengar syair Hijr, Imam Ali berkata, "Bagaimana sekiranya engkau diminta melepaskan baiat dariku, apa yang akan kau katakan?" Hijr menjawab, "Wallahi, wahai Amirul Mukminin, jikalau aku dicincang-cincang dan dibakar api, aku tidak akan melepaskan baiatku kepadamu." Imam Ali menjawab, "Semoga Allah memberimu taufik, hai Hijr. Semoga Allah mengganjar kesetiaanmu kepada ahlul bait." Kemudian Imam Ali meminta susu. Saat diberikan segelas susu padanya, Imam Ali meminum seluruhnya dan tidak menyisakan untuk siapapun. Beliau berujar, "Sesungguhnya perintah Allah adalah takdir yang tidak bisa ditolak.
Ketahuilah bahwa aku tidak menyisakan susu tadi untuk tawanan kalian, karena itulah rezekiku yang terakhir dari dunia ini. Ingatlah anakku, berilah tawanan itu sebanyak susu yang aku minum tadi." Imam Hasan kemudian keluar dari rumah dan mengabarkan keadaan Amirul Mukminin kepada masyarakat yang kian banyak berkumpul di depan rumah. Asbag, pelayan Imam Ali, meminta izin kepada Imam Hasan untuk menjenguk Imam Ali. Setelah masuk dan melihat keadaan Imam, Asbag tak kuasa menahan diri dan meledak dalam tangisan. Asbag berkata, "Aku melihat Imam terbaring, menggigil di ranjang dengan dahi merekah mengucurkan darah. Beliau melilitkan sorban warna kuning ke atas kepalanya. Dan aku tak bisa lagi membedakan mana yang lebih kuning, wajahnya atau kain sorbannya. Aku langsung memeluki dan menciuminya selama mungkin. Aku menangis sejadi-jadinya dalam pelukannya." Imam Ali berkata, "Jangan menangis, hai Asbag. Sesungguhnya demi Allah, surga telah berada di depan mataku." Asbag berkata, "Aku sadar betul, engkau menuju surga. Aku menangis karena berpisah denganmu, hai Amirul Mukminin." Imam Ali kemudian memanggil kembali kedua putranya, Imam Hasan dan Imam Husain, dan mendekap keduanya agak lama. Setelah itu Imam Ali mengedarkan pandangan ke seluruh putra-putrinya yang lemas dan terengah-engah akibat banyak menangis dan bersedih. Butir-butir air mata pun mengalir jenggotnya yang bercampur darah. Imam Ali menengok kepada Imam Hasan dan Imam Husain sambil berkata, "Duhai Hasan, engkau akan terbunuh dalam keadaan mazlum dan diracuni. Adapun engkau, duhai Husain, kau akan menjadi syahid umat ini. Kau akan disembelih seperti binatang, lalu jasadmu akan diikat dan digeret-geret dengan kuda. Kepalamu akan diusung untuk dibawa ke Raja Bani Umayyah. Putri-putri keturunan Rasulullah akan ditawan, digelandang, dan dipertontonkan. Sungguh kelak, aku akan mengambil sikap khusus terhadap mereka di hari kiamat." Dahi imam yang merekah kini mengucurkan darah semakin banyak. Urwah bin Saluli, tabib yang kala itu masih berusaha memerban luka Imam Ali, tak kuasa lagi dan menjerit menangis. Dia hanya bisa pasrah dan berpamitan kepada imam. Dengan senyum, imam mempersilahkannya keluar. Zainab masuk dengan tubuh lunglai dan bertanya kepada kakaknya, Imam Hasan, "Bagaimana ini, Kak? Apa kata tabib tentang luka ayahanda dan tambatan hatiku? Aku belum siap ditinggalkannya, Kak." Imam Hasan berusaha menenangkan Zainab yang sangat peka malam itu dengan memeluknya erat-erat. Muhammad ibn Bakar al-Hanafiyah melanjutkan, setelah malam mulai gelap, Imam Ali meminta seluruh anak dan kerabat Ahlul Bait untuk berkumpul di sekitarnya. Beliau berkata, "Allah adalah penjaga kalian setelah kepergianku. Dia adalah gantungan dan sandaranku." Sekujur tubuh Imam Ali sudah membiru kemerahan. Beliau sudah tidak mau lagi makan dan minum apapun. Bibirnya terus berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil sebagai tanda bahwa dia masih di bumi. Imam Ali lalu memanggil putra-putrinya satu persatu dengan nama mereka masing-masing dan berpamitan. Imam Hasan bertanya kepada Imam Ali, "Apa yang membuat ayah berbuat seperti ini?" Imam menjawab, "Putraku, aku telah bermimpi bertemu Rasulullah satu malam sebelum kejadian ini. Aku telah mengeluhkan seluruh derita yang kutanggung akibat perilaku umat ini kepadaku. Rasulullah meminta aku berdoa, kemudian aku berdoa, ya Allah, berikan pada mereka sebagai ganti dariku pemimpin yang lebih buruk dan gantikan bagiku umat yang lebih baik dari mereka." Rasulullah menjawab, "Allah telah mengijabah doamu. Allah telah memindahkanmu ke tempat kami setelah 3 malam. Dan malam ini adalah malam ketiga setelah mimpi tersebut." Imam Ali melanjutkan, "Aku wasiatkan kepada kalian berdua untuk terus berbuat kebajikan. Kalian adalah dariku, aku
dari kalian. Lalu Imam Ali menengok kepada anak-anaknya yang dari ibu selain Sayyidah Fatimah dan berwasiat kepada mereka untuk senantiasa patuh kepada kedua putra Fatimah, yaitu Imam Hasan dan Imam Husain. Imam berkata, "Ahsanallahu lakumul azza." Aku akan meninggalkan kalian malam ini. Aku akan meninggalkan kalian malam ini untuk berjumpa dengan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah beliau janjikan kepadaku. Jika aku telah wafat, mandikan, balsemi, lalu balutlah aku dengan kain kafan sisa dari kakek kalian Rasulullah yang dibawa oleh Jibril. Kemudian baringkan aku di ranjang dan semayamkan aku dalam kuburan yang telah tergali di samping ranjangku. Wahai Abu Muhammad, salatilah aku dan bertakbirlah 7 kali. Tidak boleh selainku disolati dengan takbir 7 kali, kecuali seorang pemimpin yang akan muncul di akhir zaman yang bernama Al-Qaim Al-Mahdi dari keturunan adikmu Al-Husain. Aku wasiatkan kepadamu, hai Hasan, apa yang Rasulullah perintahkan kepadaku untuk menyerahkan seluruh catatanku dan pedangku kepadamu. Kemudian beliau mewasiatkan engkau untuk menyerahkannya setelah ajal menjemputmu kepada adikmu Al-Husain. Lalu Imam Ali memandang Al-Husain dan memerintahkannya untuk menyerahkannya kepada putranya Ali bin Husain. Kemudian Imam Ali memandang Ali bin Husain dan memerintahkannya untuk menyerahkannya kepada anaknya Muhammad bin Ali dan sampaikan salam Rasulullah dan aku kepadanya. Kemudian Imam Ali memandang kembali Imam Hasan dan berkata, "Wahai Hasan anakku, kaulah ahli warisku dan wali setelahku. Kalau kau mau, kau dapat memaafkan orang yang membunuhku. Kalau tidak, maka pukullah dia sekali saja sebagaimana dia memukulku." Lalu Imam Ali meminta Imam Hasan menuliskan wasiat yang panjang berisi tentang keimanan, ketakwaan, dan perilaku yang bajik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Imam Ali memanggil Zainab dan berkata, "Hei Zainab, aku mendengar Rasulullah bersabda bahwa seorang mukmin yang tiba ajalnya akan berkeringat dahinya dengan butir-butir putih yang menyala bagaikan mutiara." Mendengar ucapan itu dan menyaksikan butir-butir mutiara yang gemerlapan di dahi ayahnya, Zainab terdiam, tenang, dan tidak lagi menangis. Zainab melangkah ke depan dan menjatuhkan tubuhnya ke pelukan ayahnya sembari berkata, "Ayah, Ummu Aiman pernah bercerita padaku tragedi Karbala dan aku ingin mendengarnya langsung darimu." Imam menjawab, "Anakku, ceritanya sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ummu Aiman. Seakan-akan aku bersamamu dan wanita-wanita Ahlul Bait yang menderita kehausan, menjadi tawanan-tawanan yang dipermalukan. Kalian akan merasakan kekhawatiran, diperolok-olok oleh masyarakat. Maka bersabarlah. Lalu Imam memandang kedua putranya Al-Hasan dan Al-Husain sambil berkata, "Seolah-olah aku melihat kalian setelah ini akan dikepung dari fitnah yang datang dari sana dan dari sini. Maka bersabarlah, tabahkanlah diri kalian hingga Allah memutuskan urusan." Imam memandang sekelilingnya dan berkata, "Aku kini melihat kakek kalian Rasulullah bersama nenek dan ibu kalian memanggil-manggil dan memintaku bergegas datang kepada mereka." Imam kembali mengedarkan pandangan ke seluruh Ahlul Bait dan menatap satu persatu. Kemudian beliau berkata, "Astaudiukumullah jami'an." Aku memohon pamit kepada kalian semua. Semoga Allah menjaga kalian semua. Beliau lalu memejamkan mata perlahan, memanjangkan kedua tangannya dan meluruskan kedua kakinya, dan dengan suara syahdu mengucapkan, "Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Demikianlah napasnya terhenti dan ruhnya melesat menembus angkasa menuju tingkat wujud tertinggi. Kehadirat Zat Kudus Ilahi bersatu dengan kekasih mutlak yang maha sempurna dalam keadaan syahid, suci bersih, penuh cahaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.